Oke, kembali lagi ya. Pagi hari ini bersama saya Irsan Putra dalam program kita analisa market harian. Jadi kita akan coba melihat pergerakan harga untuk satu minggu ini dari tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan nanti tanggal 8 Juli 2022. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang mengikuti dari Zoom, dari YouTube juga, dan dari ruangan GK Invest. Saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Ya. Oke, coba kita langsung aja ngelihat untuk data ekonomi hari Senin ini ya. Jadi untuk hari Senin ini teman-teman hari kemerdekaan Amerika Serikat ya. Jadi untuk nanti malam pasar Amerika ini tutup ya sampai dengan besok. Jadi fokus kita mungkin karena memang data hari ini tidak terlalu banyak, bahkan saya bilang sangat minim. So kita coba langsung lewatkan ya. Karena hari ini tidak ada data, kita langsung lewatkan ke hari Selasa. Nah, untuk besok ini ada beberapa data penting yang akan dirilis di sesi Asia. Besok pagi di jam 11.30 akan ada data keputusan suku bunga ya, tingkat suku bunga untuk Aussie, Australia Dollar. So, kalau kita lihat untuk suku bunga sebelumnya ini di angka 0,85%, dan untuk bulan Juli ini ya diprediksi ada kenaikan. Ada kenaikan sebesar 0,5 basis point ya. Kalau kita lihat pertumbuhannya menjadi 1,35%. Nah, ini data yang pastinya ditunggu pasar ya, karena untuk pengaruh data ini sangat besar ya nantinya. So, jika suku bunga nanti di Australia ini benar-benar dinaikkan di angka 1,35%, maka saya lihat untuk mata uang Australia Dollar akan mengalami penguatan ya. Jadi teman-teman yang trading Aussie, Australia Dollar dan pasangan, perhatikan untuk data suku bunga besok ya, karena sekali lagi data ini sangat mempengaruhi pergerakan harga dari Australia Dollar. Itu di sesi Asia besok pagi. Kemudian di sesi Eropa juga ada beberapa data. Untuk data penting, kalau kita lihat jam 15.30 ini ada data PMI komposit bulan Juni di Inggris ya, yang pastinya akan mempengaruhi sterling. Dan untuk rilisnya jam 15.30, kalau kita lihat dari data sebelumnya, forecast dari PMI komposit ini diprediksi sama di angka 53,1. Jadi kita lihat nanti untuk rilisnya juga, jika datanya lebih tinggi dari 53,1 artinya positif untuk GBP, dan jika datanya lebih kecil daripada 53,1 maka negatif untuk GBP ya. Kemudian di jam yang sama juga ini ada data terkait dengan PMI jasa untuk bulan Juni ya, komposit tadi juga untuk bulan Juni, jadi sama-sama bulan Juni ya, dan prediksinya juga sama. Kalau kita lihat di bulan sebelumnya, di bulan Mei di angka 53,4 dan di bulan Juni diprediksi 53,4 ya. Jadi untuk PMI komposit dan juga PMI jasa ini diprediksi sama seperti bulan sebelumnya. Jadi kalau kita melihat nanti datanya ternyata lebih besar daripada 53,4 atau 53,1 ini, maka ini positif ya. Dan sebaliknya jika ternyata data yang dirilis di bawah dari 53,4, ini artinya negatif. Di jam 5 sore besok ini ada pidato dari Gubernur Bank of England. Mungkin akan membahas tentang kebijakan moneter di Inggris. Jadi untuk pidatonya besok ya kita tunggu ya apa hasilnya, dan pastinya kemungkinan besar akan mempengaruhi juga sterling. Jadi teman-teman yang trading sterling besok ini data penting jam 15.30 dan jam 17.00 ya, di hari Selasa. Kemudian hari Rabu ya, di sesi Asia masih minim data. Kemudian di sesi Eropa sama ya, data yang penting adalah data PMI konstruksi di Inggris dan akan dirilis di jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Nah, dari data sebelumnya 56,4 untuk bulan Juni, PMI konstruksi ini diprediksi ada penurunan indeksnya ya di angka 55. Jadi kita lihat nanti untuk rilisnya di atas 55 atau di bawah 55 ya. Pengaruhnya juga ini cukup signifikan terhadap sterling ya, untuk data ini. Kemudian di malam hari di sesi Asia, nah ini juga sesi Amerika Serikat, kalau kita lihat ini adalah pembukaan pasar pertama ya di minggu ini di hari Rabu. Untuk data yang menjadi fokus pasar hari Rabu di sesi Amerika Serikat adalah data PMI manufaktur ya, non manufaktur untuk bulan Juni
Ya, kalau kita lihat dari data sebelumnya 55,9, prediksinya untuk bulan Juni itu di angka 54,5. Dan untuk data ini pengaruhnya juga medium sampai dengan high impact, tergantung dari rilisnya. Jika lebih besar secara signifikan jauh dari di atas 54,5 maksud saya, ini akan menjadi pergerakan yang positif ya untuk indeks dolar, dan sebaliknya jika di bawah 54,5 maka ini artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar. Itu untuk hari Rabu ya. Kemudian di hari Kamis, ya, hari Kamis juga sama, sesi Asia masih minim data. Sesi Eropa, ini ada beberapa pidato dari pejabat Euro Central Bank ya, yang pengaruhnya saya lihat masih low sampai dengan medium impact. Dan ya sama sampai dengan tutup market di sesi Eropa hari Kamis, ini datanya masih minim ya untuk data Eropa. Kemudian di sesi Amerika Serikat, nah ini yang cukup jadi perhatian pasar di hari Kamis, ini ada data klaim pengangguran awal di Amerika Serikat, yang kalau kita lihat ini datanya akan dirilis hari Kamis jam 19.30. Untuk data sebelumnya di angka 231.000 dan diprediksi di angka 230.000 ya untuk minggu ini data klaim pengangguran. So kita lihat nanti data yang lebih besar artinya positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk indeks dolar. Kemudian di hari Kamis juga ini di jam 10 malam, ini ada data inventory minyak mentah ya. Kalau kita lihat data ini sekali lagi masih akan mempengaruhi pergerakan harga minyak, tergantung seberapa signifikan nanti ya perbedaan antara inventory minyak di angka sebelumnya minus 2,7 juta. Jadi prediksi ada pengurangan menjadi 500 ribuan. So, kita lihat nanti untuk data yang dirilis lebih besar dari 500 ribuan atau lebih kecil ya. Sekali lagi data ini mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Dan di hari Jumat, ya, hari Jumat ini menjadi fokus pasar ya untuk minggu ini, karena nanti ada data non-farm payroll ya untuk Jumat ini. So kalau kita lihat di pagi hari sesi Asia, ada beberapa data, namun masih pengaruhnya low impact. Ini ada data di Jepang ya, belanja rumah. Datanya masih low impact, jadi kita coba lihat di sesi Eropa hari Jumat, ada pidato jam 18.55 dari Gubernur Euro Central Bank. Ya ini ya untuk data data Eropa, sesi Eropa di hari Jumat. Dan di sesi Amerika Serikat, nah ini yang jadi fokus pasarnya ya. 3 data seperti biasa, setiap awal minggu, ya awal bulan ya, hari awal bulan di minggu pertama. Kalau kita lihat ini data ketenagakerjaan non-farm payroll NFP ya, yang akan dirilis minggu ini dan akan dirilis jam 19.30. Ini NFP untuk bulan Juni. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya di angka 390.000, dan untuk bulan Juni untuk data NFP ini diprediksi ada penurunan menjadi 270.000. Ya, sekali lagi datanya high impact ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nanti datanya lebih tinggi daripada 270.000, ini artinya positif ya untuk indeks dolar, dan di bawah 270.000 ini negatif. Ini data pertama. Kemudian di jam yang sama juga akan dirilis tingkat pengangguran. Ya, kalau kita lihat tingkat pengangguran bulan Juni ini diprediksi masih tetap sama di angka 3,6%. Jadi kita lihat ya nanti ya. Untuk tingkat pengangguran di Amerika Serikat bulan Juni secara realisasinya lebih tinggi dari 3,6 atau lebih kecil ya. Data yang lebih kecil artinya positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih tinggi artinya negatif untuk indeks dolar. Kemudian data yang tidak kalah penting adalah data pendapatan rata-rata buruh per jam di Amerika Serikat untuk bulan Juni juga. Nah, untuk data ini masih diprediksi sama, angkanya 0,3%. Untuk bulan Juni tidak ada kenaikan untuk rata-rata pendapatan buruh, masih juga diprediksi di angka 0,3%. Namun nanti teman-teman lihat realisasinya ya, rilisnya di atas 0,3% atau di bawah 0,3%. Nah untuk 3 data tadi, sekali lagi ini menjadi fokus pasar untuk minggu ini ya, jadi teman-teman bisa infokan untuk para trader yang lain ya, untuk fokus nanti mengambil peluang pada data non-farm payroll, tingkat pengangguran di Amerika Serikat di hari Jumat ya. Ya, saya pikir itu ya untuk data minggu ini. Kita coba langsung masuk ke technical analisa.
Ya, kita awali dengan indeks dolar dulu. Untuk indeks dolar pagi hari ini berada pada kisaran level 105,07 ya tepatnya pagi hari ini. Dan kalau kita lihat memang minggu kemarin untuk indeks dolar ini sempat menyentuh ke level tertinggi di minggu sebelumnya, ini di angka 105,6. Teman bisa lihat ya, 105,6 ini pernah terjadi pada tanggal 15 Juni kemarin, dan minggu lalu di hari Jumat tercapai lagi level tersebut ya. Namun masih tertahan. Kalau kita melihat memang secara tren indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend dan tertahan pada level tertingginya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi 105,6 ini akan menjadi tahanan, dan saya lihat akan coba lagi di break level tertinggi ini, karena sekali lagi faktor fundamentalnya adalah The Fed yang kemungkinan progresif untuk menaikkan suku bunga dalam tahun ini ya. Tapi kita lihat untuk minggu ini data yang paling berpengaruh untuk pergerakan indeks dolar adalah data NFP. Jadi kita tunggu nanti NFP-nya seperti apa. Ya, jika NFP-nya positif, maka saya pikir untuk level tertinggi ini masih bisa di breakout. Karena sekali lagi untuk tren besar dari indeks dolar kondisinya masih uptrend ya. Nah, untuk support-support terdekatnya hari ini, kalau kita lihat level 104,3 adalah gelombang terendah terdekat pada tanggal 29 Juni kemarin. Saya pikir ini akan menjadi range pergerakan indeks dolar hari ini ya, teman-teman ya. Secara tren masih naik. Untuk resisten adalah harga tertingginya di level 105,6, dan untuk support terdekat ada di kisaran 104,3. Ya, secara kecenderungan pergerakan harga akan menuju ke level resisten. Data masih minim hari ini, kemungkinan besar pergerakan tidak akan terlalu fluktuatif, namun saya lihat pergerakan konsisten keras ya. Ya, kita lanjut untuk pasangan mata uang, untuk forex ya. Euro USD pagi hari ini berada di kisaran level 1.0430. Di mana minggu kemarin juga kalau kita lihat untuk rate ini pernah mencapai level yang lebih rendah lagi ya, di kisaran 1.0360. Nah, 1.0360 merupakan support kuatnya kalau kita lihat ya. Pada minggu kemarin dan juga di 2 minggu sebelumnya, tanggal 2 bulan sebelum ini ya. Jadi 15 Mei dan juga tanggal 15 Juni. Level 1.0360 ini menjadi support harganya saat ini. Dan untuk minggu kemarin ini sempat menyentuh lagi, namun masih tertahan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ada potensi triple bottom ya untuk Euro USD. Gelombang pertama sekali lagi ada di tanggal 15 Mei, gelombang kedua ada di tanggal 15 Juni, dan apakah ini akan menjadi gelombang ketiga kita belum signifikan di level ini. Namun secara teknikal level support ini masih menahan untuk penurunan ya dari Euro USD. So untuk pergerakan secara kecenderungan kita masih bisa lihat trennya masih turun ya. Namun ini akan ada koreksi positif kalau saya lihat ya, karena data hari ini masih minim. Jadi untuk resisten, mungkin untuk target koreksi positif terdekat ada di kisaran 1.0490. Ya, sini ya. Harga tertinggi pada tanggal 30 Juni kemarin. Ini akan menjadi resisten terdekatnya untuk Euro USD. Dan untuk resisten selanjutnya ada di kisaran dari downtrend line ini atau di kisaran 1.0590. Jadi untuk target pertama di sini kenaikan dari koreksi positifnya, dan target selanjutnya jika ini berhasil di breakout ke sini ya. Menjadi resisten kuat di 1.0590. Yang paling kuat kanan atasnya. Jadi untuk rekomendasi kalau teman-teman mau ngambil posisi sell mengikuti tren besarnya, saran saya tunggu dulu ya, minimal di 1.0490 untuk ambil posisi sell. Itu terdekat. Ini harga tertinggi pada tanggal 30 Juni kemarin. Ya. Target kenaikan ataupun juga posisi sell yang ideal. Ya. Karena sekali lagi untuk euro ini berada di level terendah. Jadi saya belum merekomendasikan teman-teman untuk ambil posisi sell di level sekarang ya, karena sekali lagi udah dekat level support.
Atau teman-teman bisa tunggu lagi di level resisten yang paling kuat tadi ya di 1.0590. Ini akan jadi tahanan yang cukup kuat untuk euro. Selagi pergerakan harga masih di bawah level ini ya, kita bulatkan saja, selagi pergerakan harga masih di level 1.0600 ini ya, pergerakan masih downtrend. Itu ya. Tren besarnya masih turun. Ya, untuk support kita masih bisa pakai harga terendah beberapa waktu yang lalu ya, di level 1.0360. Ini masih menjadi support harganya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, saran saya tunggu pergerakan harga di kisaran level ini. Karena sekali lagi ini ada potensi untuk jadi triple bottom, 3 gelombang terendah di bawah, 1, 2, 3. Mudah-mudahan kita lihat ya. Kalau jadi triple bottom artinya akan ada kenaikan yang cukup kuat untuk euro USD. Kalau jadi ya. Tapi sekali lagi belum ada konfirmasi dari candlestick buyer-nya di bawah. Jadi kita belum bisa menyimpulkan di situ ya. Ini pasar juga masih cukup sepi hari ini dan sekali lagi belum ada konfirmasinya untuk pergerakan harga bisa naik lebih tinggi. Jadi saya lihat pergerakan akan bermain di kisaran level support di sini. Itu ya untuk euro USD. Kita lanjut ke GBP USD. Ya. Pada Jumat kemarin sempat level euro USD ini, GBP USD ini mencapai level terendahnya di kisaran 1.1980 ya. Mana kalau kita ngelihat support sebelumnya di 1.2050 ini berhasil di breakout ya. Dan sekarang tertahan nih. Kalau kita ngelihat memang untuk level terendah tahun ini atau dalam 2 tahun terakhir ada di kisaran 1.1940 ya. Ini support atau harga terendah dari GBP atau sterling di beberapa tahun terakhir. Ini terjadinya pada tanggal 14 Juni kemarin. Dan saya lihat untuk pergerakan masih tertahan ya di atas harga terendah tersebut. Namun secara tren untuk sterling ini masih konsisten downtrend ya. Bahkan ini strong bearish ya kalau saya lihat ya. Jadi masih ada potensi untuk sterling ini melanjutkan penurunan ya. Kenaikan kemarin memang kita lihat ya di akhir perdagangan sempat naik sampai di pagi hari ini kisaran level 1.2090. Namun ini masih terhitung koreksi positifnya saja ya. Secara tren sekali lagi ini masih kuat turun dan masih kondisi dari grafiknya di bawah garis downtrend line. Kalau kita melihat atau kita tarik garis pun di time frame yang lebih kecil, ini seperti ini ya kondisinya ya. Coba saya ke 1 jam biar lebih jelas nih. Jadi banyak banget resistennya dari sterling ini. Nah, ini di 1 jam. Time frame 1 jam. Ya, teman-teman bisa lihat pergerakan harga. Ini ada 2 downtrend line. Garis biru yang paling atas adalah tren besarnya. Dan garis biru yang bawah adalah tren kecilnya untuk time frame 1 jam. Dan kondisi dari grafik ini masih di bawah dari downtrend line ini. Artinya memang secara tren untuk sterling ini masih kuat turun ya. Mungkin akan ada koreksi positif, tapi saya lihat mungkin tidak akan terlalu jauh ya. Ini maksimal di sini 1.2170. 1.2170 ini adalah harga tertinggi di tanggal 30 Juni kemarin. Namun sekarang saja ini pergerakan harga sudah mendekati level resisten dari garis downtrend. Sekali lagi, kalaupun ada koreksi tidak akan terlalu signifikan ya, saya lihat. Ya, secara kecenderungan sekali lagi untuk sterling masih downtrend. Untuk resisten yang masih bisa kita gunakan, untuk resisten terdekat ya ada di kisaran 1.2170. Ya, ini resisten yang paling dekat, dan untuk resisten kuatnya, saya hapus ya biar nggak terlalu bingung. Nah, di sini ya. Untuk resisten kuat ada di kisaran 1.2320. Tapi ini saya pikir mungkin tidak dalam minggu ini ya. Mungkin tidak dalam hari ini. Karena hari ini tidak ada data yang cukup signifikan. Jadi ada 2 pilihan kalau teman-teman mau ambil posisi sell, pertama di 1.2170 atau di resisten yang paling kuat di kisaran ini ya 1.2320. Nah, untuk support harga atau area buy level 1.1960
ini masih menjadi tahanan bawahnya yang masih sampai sekarang masih menahan untuk penurunan dari sterling. So teman-teman yang mau ambil peluang untuk counter trend, ambil posisi buy, saran saya tunggu pergerakan harga dekati level terendah lagi baru ambil posisi buy. Manajemen resikonya tetap ya maksimal di level 1.1900 itu untuk stop loss posisi buy ya. Jadi kalau sudah melewati harga terendah ini, saran saya dilepas aja karena pasti akan mencapai level terendah baru lagi. Tapi sekali lagi level ini masih menjadi tahanan dan teman-teman masih boleh coba untuk ambil posisi buy, tapi saran saya tunggu pergerakan turun lagi ya, mendekati level supportnya lagi. Sekali lagi support kuatnya, level kuncinya ada di kisaran 1.1960 itu sterling ini. Lebih level itu maka akan ada harga terendah terbaru lagi untuk tahun ini. Sekarang masih boleh ya karena sudah sekali lagi sudah mendekati level resisten ya. Dari kondisi dari grafik 4 jam juga kalau kita melihat candlestick buyer-nya juga sudah mulai lemah di sini. Bisa lihat ya. Jadi ada koreksi positif di area support dan di level-level 1.2100 ini kondisi candlestick bullish-nya atau buyer-nya sudah mulai melemah. Jadi kalaupun mau sell sih boleh ya. Tapi tinggal dipasang manajemen resiko aja ya. Di atas 1.2180 mesti diantisipasi. Ini untuk jangka pendek ya, Bu ya. Kalau untuk target yang lebih besar, saran saya tunggu naik lagi baru sell. 2170 atau di 1.2320. Itu untuk sterling. Kita lanjut ke pasangan mata uang yang ketiga, yen ya. Untuk New Zealand ini sudah break lagi harga terendah tahun ini ya. Australia juga sama, sudah break semua. Jadi kalau kita berkaca pada beberapa mayor pair yang sudah break level terendahnya pada tanggal 15 Mei, kemudian 15 Juni, tadi ada euro ya. Euro yang masih menahan pada bulan ini kemungkinan besar juga bakal break ya. Kalau kita berkaca dari instrumen mayor pair ini. Ini opsi break. Jadi nggak jadi gelombang ketiga, di break lagi. New Zealand juga sama. Yang pertama 15 Mei, 15 Juni, dan di break juga minggu lalu. Nah ini euro ya, hampir mirip polanya. Coba teman-teman perhatikan, belum break ya. 15 Mei gelombang pertama, 15 Juni gelombang kedua dari sini. Kita lihat ya, kemungkinan akan ada koreksi positif sedikit, mungkin juga akan drop. Mungkin kondisinya akan sama. Untuk euro ya. Iya, jadi masih turun di New Zealand ya jelas karena memang udah break dari harga terendahnya tahun ini. Nanti kita cari support-supportnya ya. Yes. Dan untuk pair forex yang terakhir USD Japanese Yen ya. Untuk yen kita lihat minggu lalu sempat menyentuh level tertingginya selama 20 tahun terakhir. Kalau kita melihat di tanggal 21 Juni kemarin untuk rate dari USD Yen ini sempat mencapai level 136.5 dan minggu lalu mencapai lagi level tersebut ya. Namun masih menjadi tahanan nih kalau saya lihat. Memang untuk level ini menjadi resisten yang cukup kuat dan yang sampai sekarang masih menjadi tahanan atas ya. Untuk pagi hari ini pergerakan dari USD Yen berada di kisaran 135. Ini memang udah jadi koreksi yang wajar ya dari kenaikan yang cukup signifikan dari USD Japanese Yen. Namun teman-teman bisa lihat ya untuk level 135.00 ini merupakan level support ya yang pernah terjadi pada tanggal 23 Juni dan juga tanggal 19 Juni. Jadi sekarang pergerakan dari yen berada di kisaran level support harga yang masih saat ini menahan dari penurunan dari yen. Namun sekali lagi karena level ini sudah dicoba 2 kali, saya pikir untuk support ini mungkin tidak akan kuat lagi. Area demand sudah mulai melemah. Jadi ada potensi untuk yen ini terkoreksi lagi ke level support selanjutnya ya.
Walaupun secara tren besar ini masih uptrend. Tren besarnya masih uptrend, tapi ada potensi terkoreksi. Level koreksi selanjutnya, jika level 135.00 ini berhasil dilewati, maka di sini targetnya ya. Nah, untuk support kuatnya, teman-teman bisa lihat garis biru ya, yang menjadi tahanan dari uptrend line. Ya, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga ini kemungkinan besar di kisaran ini ya. 133.1 ini. Ini support kuat ya untuk saat ini. Dari sekali lagi pergerakan harga masih tertahan di atas level 135, 134.5 ini supportnya ya. 134.5 ini adalah harga terendah minggu kemarin yang masih menjadi support harganya. Jadi saya pikir untuk pergerakan hari ini masih akan terkoreksi sampai level ini 134.5. Yes, kemungkinan sampai ke level ini ya. Ini walaupun turun tapi rapi banget turunnya. Kita lihat dari Jumat kemarin. Dan ya kita perhatikan nanti apakah level 134.5 berhasil di breakdown lagi. Kalau berhasil di breakdown maka sekali lagi ada potensi ke 133.00 ya target selanjutnya. Tapi jika nanti ada rejection dari buyer di kisaran level 134.5 maka akan kembali naik ya. Karena sekali lagi tren besar dari yen ini masih uptrend. 135.9 yang kemarin udah kejemput ini. Satu lagi 135.9. Ya, saya pikir untuk posisi buy yen di rate sekarang masih boleh ya. Kuncinya sih saya lihat di 103. Kalau untuk manajemen risiko yang paling minim 134. Tapi kalau mau maksimal 133. Jadi kalau masih di atas 133 ya masih boleh tahan posisi buy-nya. Karena sekali lagi pergerakannya juga saya pikir ini masih tergolong koreksi, hanya koreksi ya. Cara tren besar masih strong uptrend ya. Gitu ya untuk yen. Ada pertanyaan mungkin atau request untuk mata uang teman-teman? Ya, kita lanjut ya untuk komoditas minyak dulu. Sabar ya. Ya, minyak pagi hari ini berada di harga $108 per barrel ya. Kalau kita melihat memang untuk minggu lalu pergerakan harga minyak ini sempat mencapai level terendah di kisaran 104 ya. Namun setelah pergerakan harga mencapai level tersebut ini terjadi rejeksi dari buyer tandai dengan candle bullish ya, bullish engulfing di sini yang menandakan bahwa memang di kisaran harga 104, 102 ya, 103 ini adalah area demand, area permintaan. Jadi dari konfirmasi candlestick bullish engulfing ini, saya lihat untuk pergerakan harga minyak hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita berkaca pada garis downtrend line yang sudah kita gambarkan sebelumnya, ini ada dua gelombang tertinggi ya. Maka untuk target kenaikan hari ini ada di kisaran 110. 110 adalah target kenaikan harga minyak untuk hari ini dari kondisi bullish engulfing ini. Jadi ini adalah target terdekatnya. Jika level ini berhasil dilewati, 110 berhasil di breakout lagi, maka target selanjutnya adalah di 113. Harga tertinggi pada tanggal 29 Juni. Namun untuk target terdekat sekali lagi adalah 110. Ini untuk resistennya ya. Dan untuk support harga 104 masih menjadi support terdekat. Dan inilah range-nya untuk pergerakan harga minyak hari ini. 104 adalah support sekaligus juga area buy. Dan 110 adalah resisten sekaligus juga area sell. So teman-teman bisa manfaatkan range ini ya untuk trading minyak hari ini. Kecenderungan naik ya. Untuk hari ini kecenderungan harga minyak naik. Ya. Oke, cukup jelas ya untuk minyak. Ada pertanyaan? 110 target terdekat atau resisten terdekat?
Selanjutnya kita tunggu konfirmasi adakah candlestick yang membreakout dari downtrend line. Secara tren kecil minyak ini masih dalam kondisi downtrend ya, tren kecilnya ya. Karena pergerakan harga masih di bawah dari garis downtrend line. Tapi tren besarnya naik. Kita lihat kalau lewat 110, breakout lagi 110, maka tren kenaikan berlanjut. Ya, kita ke pair yang terakhir, SAUSD ya. Harga emas. Ya, hari Jumat kemarin sempat menyentuh level terendahnya juga ya. Di kisaran 17, ya 1785. Ini juga sudah kita tandai sebelumnya bahwa memang level 1785 ini adalah target penurunan ya. Acuannya adalah harga terendah pada tanggal 15 Mei kemarin. Nah, jadi setelah level ini breakout, kita lihat target penurunan ke sini. Dan setelah pergerakan harga mencapai level gelombang terendahnya di 1785, ini terjadi rejeksi juga dari buyer, sehingga mengangkat lagi untuk pergerakan harga emas ya, pagi hari ini di kisaran 1812. Ya, kalau saya lihat dari kondisi pasar kemarin atau pergerakan harga kemarin ya, setelah pergerakan harga menyentuh level 1785 ini pergerakan harga masih tergolong koreksi positif ya. Secara tren emas ini masuk ke kondisi downtrend ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari gelombang-gelombangnya. Perhatikan ini ya, gelombang pertama yang tertinggi ada di tanggal 8 Maret, gelombang tertinggi kedua ada di tanggal 8 April, kemudian gelombang tertinggi ketiga ada di tanggal 9 Juni ya. Jadi April, Mei, Juni tanggal 8 semua adalah gelombang tertingginya. Dan ya di kisaran ini ya, kalau kita melihat level 1829, 1830 ini akan menjadi resisten ya untuk hari ini. Jadi kalau kita mengacu dari downtrend line ini, ada potensi untuk pergerakan harga naik ke 1830-an, namun secara tren masih turun. Masih berpotensi turun karena trennya turun ya di bawah garis downtrend line. Tapi sekali lagi level 1785 ini masih menjadi tahanan. Kita lihat ya. Syarat untuk harga emas ini naik atau trennya kembali naik ya, ini harus lewat dari 1830. Saat ini breakout dari 1830. Kemungkinan besar data dari non-farm payroll akan menjadi faktor penggeraknya atau triggernya harga pasti naik lebih 1830. Di kuncinya di sini. Selagi pergerakan masih bermain di bawah 1830, trennya masih turun. Karena sekali lagi secara fundamental The Fed akan menaikkan suku bunga secara agresif. Itu yang membuat harga emas ini tertekan. Sekali lagi level 1786, 85 adalah support dan area buy untuk saat ini. Jadi teman-teman masih boleh buy di kisaran harga tersebut ya. Dan untuk posisi sell saran saya di kisaran 1830 untuk hari ini. Kemungkinan ya, kalau melihat hari ini kan memang libur Amerika Serikat. Jadi saya pikir pergerakan tidak akan terlalu fluktuatif, tapi untuk range-nya masih masuk. 1830 masih masuk range harga emas harian. Jadi mungkin tercapai level ini, 1830-an. Untuk pergerakan harga masih berpotensi koreksi positif. Ada potensi untuk naik. Ya paling nggak yang paling dekat tuh di kisaran 1825 sampai dengan 1830. Nah ini skenario jika level 1785 di breakout ya, atau untuk target penurunan ini bisa ke level 1755. Nih saya kasih gambaran untuk time frame yang lebih besar ya. Jadi teman-teman bisa lihat alasannya kenapa area-area tersebut menjadi area penting. 1785 adalah area penting karena bukan cuma di tanggal ini ya, bukan cuma tanggal 15 Mei dari tahanan. Sebelum-sebelumnya teman-teman bisa lihat nih gelombangnya pernah terjadi 26 Januari, 10 Januari dan 22 Desember. Nah, jadi level ini memang jadi tahanan saat ini.
Sentimennya masih ada, walaupun belum terlalu besar ya, dari kenaikannya belum terlalu besar. Selanjutnya skenario, jika 17.85 berhasil dilewati, maka target penurunannya adalah ke 17.50-an. Ya, kita mengacunya pada gelombang terendah tahun lalu, tanggal 15 Desember. Artinya nanti kalau pergerakan harga emas turun sampai level ini, ya teman-teman silakan ambil posisi buy. Ya, karena koreksinya mungkin akan juga signifikan, 5 poin minimal tuh. Kalau kita mengacu dari ini saja, 17.85 sampai dengan 18 ini udah 30 poinan ya, 25 poin ya, 35 poin naiknya. Apalagi di sini. Jadi kalaupun turun nanti di sini peluangnya 17.50-an. Mungkin akan ada koreksi minimal 5 poin. Bahkan bisa lebih lagi, lebih tinggi. Tapi nanti kita lihat ya, ini sekarang belum terkonfirmasi level support terdekat ini di breakout. Jadi kita masih pakai acuan ini. Untuk range pergerakan hari ini, sekali lagi, sini ya, saya gambarkan dulu untuk resistennya. Bentar, support terdekat ya. Jadi itu tadi skenario jika support di breakout ya. Tapi jika belum di breakout, ini range-nya. Untuk support terdekat hari ini di level psikologis 18.00 ya. 17.99 sampai 18.00. Ini area support terdekat hari ini. Kita mengacu pada harga terendah kemarin ya. Resisten di harga terendah kemarin. 18.00 sekaligus juga harga psikologis nih. Jadi ini support terdekat ya. Dan untuk resisten terdekat, sekali lagi 18.25 sampai dengan 18.30. Ini range-nya. Range pentingnya atau level kuncinya 17.85 sebagai support dan 18.30 sebagai resisten. Pergerakan harga pagi ini ada potensi untuk terkoreksi positif menuju ke resisten. Ada posisi? 17.8 buy, wis, dapat paling bawah ya. 17.85 buy, lepas di mana? Kalau lepas sekarang udah boleh sebenarnya. Kita berapa poin dah itu? Hampir 30 ya. 30 poin kan? Kenapa? Oh, sudah dimakan? Oh, belum kan? Iya. Ya boleh ya. Saya pikir di area harga sekarang pun udah boleh lepas, atau kalau mau maksimal lihat tunggu sampai 18.25. Nah, 18.25 ya, 18.25 cukup tuh, cukup. Banyak ya. Lumayan lah. Kenyang. Ya, sekaligus juga itu area sell ya, 18.25, 18.30 hari ini. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Silakan jika ada pertanyaan. Saya sapa terlebih dahulu untuk teman-teman yang udah bergabung dari Zoom. Ada Pak Wawan. Ada ya? Di Zoom ya, Pak Wawan. Pak Yogi, iya. Kemudian Disaster, siapa Disaster ini? Next, boleh diganti nama ya. Kemudian ada Bu Tiara, Bu Vera, ada Pak Egit ya, Marcella. Selamat pagi semuanya. Jika ada pertanyaan silakan dibuka mikrofonnya. Good. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak Wawan. Lu masih ke bawah lagi ya? Ya, saya lihat masih potensi turun ya hari ini ya, Pak. Oke, thank you good ya. Oke. Yuk. Yes, teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Dari Ruang Geek Invest ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa hari ini, hari Senin tanggal 4 Juli 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan teman-teman sharingkan analisa kita kepada nasabah ataupun calon nasabah agar menjadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Sampai jumpa lagi pada analisa besok hari. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you.